Yo bro, balik lagi bareng gue di channel Automoto Bro. Dan hari ini, kita bakal ngebahas satu mobil yang bukan cuma mewah, tapi juga ambisius banget. Sebuah sedan listrik yang digadang-gadang bukan cuma buat ngelawan brand Eropa, tapi pengen naik kelas dan ngerusak pakem lama mobil premium. Yes bro, ini dia NIO ET9. Mobil ini bukan sekadar EV gede dan mahal. NIO ET9 datang dengan misi jelas, ngasih pengalaman limosin kelas atas, tapi dibungkus teknologi masa depan. Dari desain, kenyamanan, sistem suspensi super canggih, sampai fitur-fitur yang biasanya cuma ada di mobil ultra luxury. Semuanya dibawa ke satu paket. Di video ini, kita bakal kupas pelan-pelan. Apa yang bikin NIO ET9 ini spesial? Kenapa banyak yang bilang ini calon game changer di kelas sedan mewah listrik? Dan apakah dia beneran pantas buat duduk satu meja sama nama-nama besar dunia otomotif? Bro, siap, gas keun, kita mulai. Pada pengujian ini, NIO ET9 diuji melewati jalan tidak rata sambil membawa menara gelas champagne yang disusun bertingkat di atas kap mobil. Tantangannya sederhana tapi ekstrim. Mobil harus bergerak tanpa membuat gelas jatuh atau cairan di dalamnya tumpah. Hasilnya sangat impresif. Saat melaju di permukaan bergelombang, bodi NIO ET9 tetap stabil. Suspensi aktifnya bekerja secara presisi, meredam getaran dan menjaga keseimbangan mobil hampir tanpa gerakan vertikal berlebihan. Tes ini membuktikan bahwa sistem suspensi pintar NIO ET9 bukan hanya unggul di atas kertas, tapi benar-benar mampu menjaga kenyamanan dan kestabilan tingkat tinggi, bahkan dalam kondisi jalan yang menantang. Di pengujian kedua ini, NIO ET9 diuji dalam skenario yang sangat berbahaya di dunia nyata. Ban pecah saat melaju di kecepatan tinggi, mulai dari 120 sampai 150 km/jam, dan dilakukan di dua kondisi berbeda, jalan kering dan jalan basah. Saat ban pecah di kecepatan segini, kebanyakan mobil akan langsung kehilangan kestabilan. Setir bisa menarik ke satu sisi, bodi mulai goyang, dan dalam kondisi basah risikonya jauh lebih besar karena traksi berkurang drastis. Namun di NIO ET9, begitu ban mengalami simulasi pecah, sistem chassis control, torque vectoring, dan stability management langsung bekerja secara otomatis. Distribusi tenaga ke tiap roda disesuaikan dalam hitungan milidetik untuk menjaga arah mobil tetap lurus. Hasilnya, mobil tidak membanting setir, tidak spin, dan tidak keluar jalur, baik di aspal kering maupun basah. Pengemudi masih bisa mengontrol arah kendaraan dengan tenang, tanpa drama berlebihan di kabin. Tes ini menunjukkan kalau NIO ET9 bukan cuma nyaman dan mewah, tapi juga punya level keselamatan aktif yang sangat tinggi, terutama untuk kondisi darurat yang jarang diuji mobil lain secara ekstrim. Pada pengujian ketiga ini, NIO ET9 diuji dalam skenario penghindaran darurat otomatis, atau yang dikenal sebagai Automatic Emergency Evasion Function. Tes ini mensimulasikan kondisi nyata ketika ada rintangan muncul secara tiba-tiba di depan kendaraan, di kecepatan menengah hingga tinggi, di mana reaksi manusia seringkali sudah terlambat. Saat ET9 melaju, sistem persepsi kendaraan yang mengandalkan kombinasi lidar, kamera, radar, dan AI langsung mendeteksi adanya objek berbahaya di jalur. Tanpa menunggu input dari pengemudi, mobil secara otomatis mengambil alih kendali untuk melakukan manuver menghindar. Yang menarik, ET9 tidak hanya membanting setir secara agresif. Sistem ini menghitung sudut belok paling aman, distribusi torsi tiap roda, serta kestabilan bodi secara real-time. Hasilnya, mobil mampu berpindah jalur dengan halus, tetap stabil, dan tidak kehilangan traksi, baik di jalan kering maupun basah. Tes ini menunjukkan bahwa NIO ET9 bukan cuma pintar mengerem saat darurat, tapi juga mampu mengambil keputusan kompleks untuk menghindari kecelakaan.
sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pengemudi berpengalaman dalam kondisi ekstrem. Fitur ini menjadi bukti bahwa ET9 membawa standar baru dalam keselamatan aktif, di mana mobil tidak sekadar bereaksi, tapi berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan penumpangnya. Di pengujian keempat ini, NIO ET9 diuji lewat Maze Challenge, sebuah tes yang menilai kelincahan, presisi kemudi, dan kontrol bodi di jalur sempit berkelok seperti labirin. Mobil harus melewati rangkaian tikungan tajam, belokan cepat, dan ruang yang terbatas, di mana mobil berdimensi besar biasanya akan kesulitan bermanuver. Sedikit saja salah perhitungan, bodi bisa menyentuh pembatas atau kehilangan ritme. Namun di tes ini, NIO ET9 menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan ukurannya. Berkat rear wheel steering, sistem kemudi presisi, dan kontrol sasis aktif, mobil mampu berbelok dengan sudut yang rapat dan pergerakan yang sangat halus. Setiap input setir diterjemahkan dengan akurat tanpa gerakan berlebih. Hasilnya, ET9 mampu menyelesaikan Maze Challenge dengan alur yang rapi, stabil, dan tanpa koreksi berlebihan. Mobil terasa lincah, mudah dikendalikan, dan tetap tenang, meskipun berada di jalur sempit yang menuntut presisi tinggi. Tes ini memperlihatkan bahwa NIO ET9 bukan hanya unggul di kenyamanan dan teknologi, tapi juga punya kontrol dan manuverabilitas tingkat tinggi, sesuatu yang jarang dimiliki sedan mewah berukuran besar. Di pengujian kelima ini, NIO ET9 memperlihatkan salah satu senjata terkuatnya, Fully Active Air Suspension generasi terbaru. Sistem ini bukan cuma sekadar suspensi udara yang empuk, tapi suspensi pintar yang bisa menyesuaikan diri secara real-time dengan kondisi jalan dan gaya berkendara. Saat ET9 melewati berbagai permukaan jalan, mulai dari jalan bergelombang, speed bump, hingga permukaan tidak rata, bodi mobil tetap terlihat rata dan stabil. Getaran yang biasanya terasa di kabin nyaris tidak sampai ke penumpang. Bahkan di kecepatan tertentu, mobil terasa seperti melayang, tapi tetap solid dan terkontrol. Yang bikin makin impresif, suspensi ini bisa mengatur ketinggian tiap roda secara independen. Jadi saat satu sisi roda naik atau turun karena kontur jalan, sisi lain langsung dikompensasi. Efeknya, body roll berkurang drastis dan kenyamanan tetap terjaga, baik di kursi depan maupun belakang. Hasil dari tes ini jelas. NIO ET9 bukan cuma nyaman buat penumpang, tapi juga stabil dan presisi buat pengemudi. Suspensi ini menegaskan posisi ET9 sebagai sedan premium yang fokus ke kenyamanan kelas atas tanpa mengorbankan kontrol dan keamanan. Pada pengujian ke-6 ini, NIO ET9 memperlihatkan salah satu fitur visual paling futuristik yang pernah ada di sedan listrik premium, yaitu headlight dengan pola animasi laser. Lampu depan NIO ET9 bukan sekadar alat penerangan. Saat diaktifkan, sistem pencahayaan ini mampu memproyeksikan pola cahaya dinamis menyerupai animasi laser, yang bergerak secara presisi mengikuti skenario tertentu. Pola cahaya ini bisa membentuk garis, gelombang, hingga efek visual berlapis yang terlihat seperti pertunjukan cahaya. Masuk ke bagian desain, NIO ET9 langsung kelihatan bukan sedan biasa. Dari luar, aura yang dibawa mobil ini lebih ke eksekutif luxury masa depan, bukan sporty agresif, tapi elegan, tegas, dan sangat berkelas. Di bagian depan, ET9 mengusung desain khas NIO yang bersih dan futuristik. Garis kap mesin dibuat panjang dan rendah, memberi kesan sedan flagship yang berwibawa. Lampu depan bukan cuma tajam secara visual, tapi juga syarat teknologi. Dengan Matrix Laser Animation Headlight, lampunya bisa membentuk pola cahaya dinamis, bukan sekadar nyala mati biasa. Siluet sampingnya terlihat panjang dan proporsional, dengan overhang yang rapi dan wheelbase besar, menandakan ruang kabin yang sangat lega. Velg besar berpadu dengan bodi aerodinamis, membuat mobil ini terlihat melayang saat diam, apalagi ketika suspensi udara aktif mulai bekerja.
Di bagian belakang, desainnya minimalis tapi solid. Lampu belakang dibuat menyatu dan clean menegaskan identitas sedan premium modern. Tidak banyak ornamen berlebihan, semuanya terasa presisi dan matang. Begitu masuk ke kabin, langsung terasa kalau Nio ET9 memang dirancang untuk penumpang kelas atas. Fokusnya bukan cuma pengemudi, tapi juga kenyamanan penumpang belakang. Baris belakang jadi highlight utama. Ruang kaki super lega, jok dirancang seperti kursi eksekutif kelas, dengan posisi duduk yang rileks. Suspensi udara aktif dan peredaman kabin yang matang bikin perjalanan jauh tetap tenang, minim getaran, dan minim noise. Pencahayaan ambient light menyatu dengan desain interior, memberi suasana mewah tapi tetap tenang. Semua elemen di dalam kabin ET9 dibuat untuk satu tujuan, kenyamanan maksimal tanpa terlihat berisik secara visual. Nah, ini salah satu highlight terkuatnya, kursi belakang Zero Gravity. Kursi ini bisa diatur ke posisi paling ergonomis, di mana sudut duduk, sandaran, dan penopang kaki dibuat sedemikian rupa, supaya tekanan ke tubuh jadi minimal. Hasilnya, badan terasa lebih rileks, nggak cepat pegal, dan cocok banget buat perjalanan jauh. Di mode Zero Gravity, posisi duduk hampir seperti rebahan ringan, bukan sekadar sofa empuk, tapi benar-benar dirancang secara ilmiah untuk kenyamanan maksimal. Ditambah fitur pemanas, ventilasi, dan pengaturan elektrik yang detail, penumpang belakang benar-benar diperlakukan sebagai VIP. Kesimpulannya, dari eksterior sampai interior, Nio ET9 bukan cuma soal desain keren. Mobil ini dibangun dengan satu tujuan utama, kenyamanan, kemewahan, dan pengalaman berkendara kelas atas, terutama buat penumpang belakang. Nio ET9 ini diposisikan sebagai flagship sedan listrik ultra premium, bro. Secara dimensi, mobil ini besar dan berwibawa. Panjangnya tembus sekitar 5,3 meter, lebar hampir 2 meter, dengan wheelbase panjang yang bikin ruang kabin, terutama belakang, benar-benar lega dan nyaman kelas eksekutif. Untuk urusan penggerak, Nio ET9 memakai dual electric motor all-wheel drive. Motor depan dan belakang bekerja sinkron, menghasilkan tenaga besar dengan distribusi torsi yang presisi. Karakter akselerasinya halus tapi instan, khas mobil listrik kelas atas, bukan sekadar kencang tapi terasa effortless. Baterainya menggunakan arsitektur high voltage 900V yang membuat efisiensi dan performa charging jadi jauh lebih optimal. Dengan sistem ini, ET9 mendukung fast charging super cepat dan juga kompatibel dengan battery swap khas Nio. Jadi fleksibel buat penggunaan harian maupun perjalanan jauh. Struktur bodinya dirancang dengan fokus ke rigiditas, keselamatan, dan kenyamanan. Kombinasi rangka kuat, distribusi bobot seimbang, dan teknologi suspensi aktif membuat mobil ini stabil di kecepatan tinggi, tapi tetap empuk saat santai. Ini bukan sedan yang cuma enak didudukin, tapi juga solid saat dikendarai. Kesimpulannya, Nio ET9 bukan sekadar mobil listrik besar. Ini adalah representasi sedan mewah masa depan, tenang, canggih, nyaman, dan pintar. Cocok buat mereka yang ingin kemewahan setara kelas atas, tapi dengan pendekatan teknologi modern dan elektrifikasi penuh. Bro, setelah kita lihat semua pengujian, fitur dan teknologi yang dibawa Nio ET9, satu hal yang jelas. Mobil ini bukan dibuat cuman buat gaya, tapi buat nunjukin arah masa depan sedan mewah listrik. ET9 bukan sekadar cepat, bukan cuma nyaman, dan bukan hanya penuh fitur.
Mobil ini menggabungkan teknologi cerdas, kestabilan ekstrim, dan kemewahan modern dalam satu paket yang terasa matang dan visioner. Dari cara suspensinya menjaga kestabilan, sistem keselamatan aktifnya yang bekerja bahkan di kondisi ekstrem, sampai kenyamanan kabin yang benar-benar memanjakan penumpang, semua terasa dirancang dengan satu tujuan, membuat pengemudi dan penumpang merasa aman, tenang, dan percaya diri di segala situasi. Ini bukan mobil yang pamer tenaga doang. Ini mobil yang mikir soal keselamatan, mikir soal kenyamanan jangka panjang, dan mikir soal bagaimana teknologi bisa benar-benar membantu manusia, bukan sekadar gimmick. Dan yang paling menarik bro, NIO Ethylene membuktikan kalau mobil listrik dari Cina sekarang bukan lagi alternatif, tapi sudah berani berdiri sejajar, bahkan menantang standar lama, sedan mewah dunia. Jadi kalau kamu lagi cari sedan flagship yang futuristik, nyaman, cerdas, dan siap menghadapi kondisi ekstrim sekalipun, NIO Ethylene ini jelas bukan mobil biasa. Gue Automoto Bro. Kalau kamu suka konten otomotif yang detail, jujur, dan ngulik teknologi sampai ke akar-akarnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video otomotif berikutnya. Gas terus bro!